Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ada 70 kali sehari, ada 100 kali pagi saja, ada sambil ceramah begini, astagfirullah, 100 kali dalam satu ceramah. Ibnu Umar itu yang meriwayatkan. Padahal Rasulullah sudah tidak punya dosa. Maksudnya diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Lalu kenapa Rasulullah bertobat? Satu, para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW tauladan, contoh, sehingga beliau memberi contoh kepada umatnya. Orang yang terpelihara saja beristighfar dan banyak. Yang kedua, Rasulullah itu istighfar bukan dari seperti kita dari dosa karena beliau maksum. Tapi ulama mengatakan beliau minta ampun dari kekurang sempurnaan. Beliau sedang melakukan satu amalan, menerima tamu sehingga agak lalai, sedikit kurang sempurna amalan lainnya. Nah, itulah yang dimintakan ampun. Jadi nilainya 9, minta ampun karena inginnya 10 mengabdinya ke Allah. Rasulullah SAW tahajud sampai kakinya bengkak oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ibadah sampai sebegininya? Padahal Allah sudah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakura. Bukankah semestinya saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah tuh begitu bersyukurnya kepada Allah, dipilih jadi nabi, terpelihara, mulia, jadi makhluk yang paling mulia. Dan beliau ibadah tuh sampai kakinya membesar, bengkak maksudnya. Mungkin peredaran darahnya jadi kaki, darahnya di kaki. Lama itu surat Al-Baqarah, Ali Imran. Terus sahabat-sahabat kan tidak ada yang tahan ikut tahajud dengan beliau. Beliau bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Nah, jadi di antara istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar ini yang paling topnya adalah yang ini. Tadi ada di sini ya. Kemana? Benar, istighfar. Kita kalau disuruh istighfar tersinggung. Iya kan? Pernah, saya mohon maaf ya, ada ibu-ibu tukar pikiran, tapi ini jadi pelajaran. Kenapa ya hati saya tuh tidak tenang terus, galau saja, cemas. Terus urusan teh banyak aja. Menurut gimana? Ya, ibu coba perbanyak istighfar. Emang apa kesalahan saya? Ya, tersinggung. Ya, berarti harus istighfar asli. Jadi saya jadi jarang nyuruh istighfar ya. Kalau seperti itu responnya, kita coba aja evaluasi dan evaluasi. Lalu kita coba bertobat. Tobat dari apa? Jadi lagi yang. Jadi dosa yang besar kita adalah kita tidak merasa berdosa. Istighfar yang paling pendek yang mana? Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang lebih pendek? Kan? Astaga. Itu. Tahu istighfar yang paling pendek kapan? Keluar dari toilet, gufronak. Yes ya. Aku mohon ampunanmu, gufronaka. Baik, inilah Sayyidul Istighfar.
Jadi hadisnya ini saya bacakan terjemah karena panjang ya. Jadi hadis ini barang siapa, beliau bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan. Nah ini yang mau kita coba sekarang ya. Dengan penuh keyakinan dan dia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam penuh dengan keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lainnya ya, ini sahih. Fahuwa min ahlil jannah. Begitu. Sudah hafal doanya? Allahumma, boleh mengikuti, boleh tidak ya. Allahumma, kan enak daripada coba ikuti, itu kan perintah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Panjang atau pendek? Nah ini dia ya, harusnya pendek dibanding lumuran dosa, betul? Ada yang di rumahnya banyak masalah, ada yang kena sihir, ada yang bertengkar terus. Pas baca surat Al-Baqarah, tapi maunya cuma ayat kursi saja, boleh itu ya. Padahal kalau dibaca surat Al-Baqarah itu dahsyat sekali. Nah sekarang masalah begitu besar dan banyak. Al-Baqarah cuma 1 jam seperempat kita baca. Ini pergi ke sana juga di jalan 1 jam seperempat ya kan. Lihat-lihat medsos aja 5 jam kalau disambung-sambung. Padahal ini solusi. Sama ini, dibanding dengan janji sorga tidak ada apa-apanya. Tadi berapa menit? Semenit juga tidak. Pertanyaan pertama, tapi pertanyaan ini menyusahkan. Sudah hafal belum? Sebetulnya saya tidak mengharuskan jawabannya karena jadi malu kan, tua-tua belum hafal. Nah kata-kata ini tidak bijaksana. Harus satu. Ini jelas sekali bisa membuat kita selamat. Hafalkan ya. Enggak usah dihafalkan, tapi dibaca saja 40 kali coba. Enggak usah dihafalkan, nanti hafal sendiri. Saya sudah 40 kali tapi belum hafal, berarti 40 kali lagi. Terus jangan heran lagu-lagu yang enggak jelas aja hafal gara-gara sering. Benar? Ini pintu surga. Baik, kita coba ya. Dari awal, Allahumma anta rabbi. Maksudnya sekarang saya bagian menjelaskan. Bisa nggak selesai ini ceramah ya. Ini bagian diem ya gitu. Maaf ya. Allahumma anta rabbi, artinya ya Allah, anta engkau, rabbi Tuhanku. Nah ini kita harus menyadari Rabb itu adalah dialah Allah yang Rabb,
Rabb itu yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur, yang menguasai. Jadi namanya tauhid rububiyah itu yakin Allah lah yang menciptakan alam semesta. Tidak ada satupun makhluk kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Allah yang mengatur, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, di sana Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Jadi yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat, yang menggenggam diri kita, benar-benar hanya Allah. Kita bukan ciptaan siapa-siapa. Orang tua tanpa mengurangi rasa hormat tidak menciptakan kita, tapi jalan terciptanya diri kita. Allah anta rabbi. Ini adalah tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa diri ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. La ilaha illa anta. Ini tauhid uluhiyah. Tiada la ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ilah itu adalah yang kita agung-agungkan, yang menjadi pusat penyembahan diri kita. Jadi hidup ini tidak boleh menuhankan siapapun. Kita tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan. Kita boleh memilikinya tapi kita tidak mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau punya harta kita jadi mulia, kalau punya jabatan kita jadi hebat. Enggak, itu cuma ujian saja. Orang yang tauhidnya bagus, dia tidak akan mengagung-agungkan casing. Dunia berikut isinya enggak ada apa-apanya. Ini cuma tempat mampir sebentar, ujian. Mungkin kita dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu ujian, bukan tanda keagungan. Kita juga jangan mengagung-agungkan. Punya saudara, punya jabatan ini, itu biasa saja. Datang tamu, kita menghormati, kita menghargai manusianya, tapi tidak mengagung-agungkan dunianya. Jelas hadirin? Ini penting karena sekarang banyak yang menuhankan harta, jabatan, gelar, popularitas, konten, pujian, pengakuan orang, syahwat, amarah. Ini la ilaha illa anta, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Engkau. Saya ini hambamu. Lanjut. Khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakan diriku dan aku adalah hambamu. Khalaqtani wa ana abduka. Jadi declare nih, yakin ini saya ciptaan Allah dan Allah menciptakan saya untuk menghamba kepadanya. Saya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Saya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali diberi kekuatan oleh Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Saya bodoh, tidak tahu apapun kecuali diberi ilmu oleh Allah yang Maha tahu segala-galanya. Yang saya punya cuman aib dan dosa. Khalaqtani wa ana abduka. Hidup saya adalah untuk mengabdi kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Hidup saya adalah untuk tunduk patuh kepadamu. Waduh, ini yang membuat dijamin surga tuh. Keren ya. Sebetulnya saya ngarep-ngarep iya, tapi kelihatannya berharap dari makhluk bikin kecewa. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku wa ana ala ahdika, dalam perjanjian denganmu dan berusaha mematuhi janji kepada Allah. Jadi kita tuh terikat ya dalam perjanjian kepada Allah untuk jadi hamba Allah, untuk punya iman, bisa ibadah, bisa taat, dan saya berusaha memenuhi janji ini. Jadi kita tuh udah punya, sebagai hamba kepada Allah itu ada sesuatu janji yang harus kita patuhi. Nah,
Wa ana ala abdi ahdika wa wa'dika mastata'tu, sekuat kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, hamba berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang dilakukan. Nah, ini bagian dari pengakuan ya. Dan kita tahu bahwa kita ini bisa lepas dari perbuatan buruk yang kita lakukan kalau Allah menjaga kita. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, ini dimaknai juga kita tidak bisa nih sholat, taat, sedekah, baca Quran kecuali ditolong Allah. Dan kita tidak bisa menjauhi maksiat, mata, pikiran, lisan, tubuh ini, hati, kecuali dilindungi Allah. Jadi kalau kita zikir la haula wala quwata illa billah, itu bukan semata kita tidak bisa berbuat tanpa izin Allah. Bahkan kita untuk zikir aja kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Ini seperti kita sekarang ingin ngaji ke sini ya. Ini sepenuhnya kita itu ditolong Allah. Setan mati-matian menggagalkan kita datang ke majelis ilmu. Karena di sini ada ampunan Allah, ada rahmat Allah. Ini pulang dari sini bisa diampuni nih. Bisa diturunkan rahmat, bisa diijabah doanya. Oh, ini mahal. Sepanjang jalan makhluk-makhluk air mendoakan kita, sepanjang jalan malaikat memayungi kita, walaupun mata tidak bisa lihat, tapi itu yang terjadi. Setan mati-mati, udah di rumah aja, hujan, dingin, besek, kepleset loh. Ini becek, itu nanti baju basah masuk angin, enter wind, segala aja alasannya. Nanti pulang malam horor, ya enggak, banyak begal. Terus saya dibisiki supaya gagal. Udah di medsos juga udah bisa lihat. Ngapain sih? Terus maaf ya yang di medsos, nggak apa-apa. Kan ada yang tidak mungkin datang ke sini ya, seperti yang di Afrika Barat Daya atau di Kutub Utara, atau juga yang jauh-jauh atau yang sedang nunggu tapi niatnya mau ke sini. Harus ada niat, beda ya. Tapi yang uzur, Masya Allah sama dapat kebaikan. Niat mau datang udah sama pahala ya. Padahal niat aja, tapi karena uzur jadi tidak berangkat. Maka kalau ada kesempatan datang, itu beda perhitungannya. Kecuali yang uzur ya, tidak memungkinkan datang. Semua diganti loh, capeknya, bensinnya, Allah tahu semua pengeluaran. Allah tahu kita bonceng orang jadi ban jadi makin tipis ya, bensin jadi boros, apalagi yang diboncengnya rada-rada begitulah ya. Saya tidak tega nyebut gemuk ya. Semuanya Allah catat capeknya. Ini pulang nanti ngongkos, antri angkot, Allah melihat semuanya. Ada hitungannya. Balasannya yang paling nikmat itu dua. Selain ampunan ya, iman nambah, amal nambah. Berarti bahagia. Jangan dianggap remeh hadirin ya. Datang ke majelis taklim tuh. Itu ibu-ibu yang umur 83 itu, jauh itu dari Bekasi, naik bis sendiri. Kenapa suaminya nggak ikut? Suami saya sudah meninggal waktu usia 63, gitu nyebutnya. 63 lagi ya. Alhamdulillah. Itu ayah pada 67 gitu. Lalu lanjut. Astagfirullahaladzim. Jadi kita jangan sok kuat, merasa udahlah saya gampang bisa saya atasi godaan. Enggak bisa. Kalau Allah enggak menolong, kita kalah oleh setan. Setan terus saja ngebisikin aja, enggak ada berhentinya.
Ini kira-kira setan lagi ngebisikin saya enggak nih? Canggih bisikannya juga. Ada weh, supaya tergelincir kata-katanya, supaya sia-sia, supaya salah, supaya ujub, supaya ya macam-macam lah. Terus aja berhenti, tidak berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Dan berlindung kepada Allah tidak hanya dari keburukan, tapi dari dampak keburukan kita. Kan setiap perbuatan dosa, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7 ya. Kita berbuat baik, balik ke kita. Kita berbuat buruk, balik ke kita. Nah, kita pun udah kejadian nih dosanya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk. Punya dosa enggak sih tenang-tenang gini? Punya tidak? Sedikit banyak? Banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa banyaknya. Kalau diibaratkan api, kira-kira dosa kita itu seperti lilin atau obor? Obor atau kompor? Kompor atau api unggun? Api unggun untuk kebakaran rumah. Kebakaran rumah atau Los Angeles. Nggak boleh ngetawain musibah ya, tapi ya begitulah ya. Sedikit orang yang menyadari agresifnya kita melakukan dosa. Setiap ketemu orang, setiap ngobrol, setiap buka HP, setiap dengar sesuatu, lihat sesuatu, itu cenderung jadi dosa. Dan terus menerus. Dan semua dosa itu akan balik ke kita dengan berbagai bentuk kepahitan. Kalau nggak istighfar mah udah aja, nggak ada aja bahagia tuh. Terus saja galau, cemas, sakit hati, ini itu yang betul-betul nyesek, membuat hidup ini tertekan terus. Lanjut. Wa abu ubidambi, dan saya mengakui dosa-dosa saya. Wa abu bidambi. Oh, ada yang kelewat. Abu ulaka binikmatika alayya. Dan saya mengakui nikmatmu kepadaku. Nah, ini di sini penting nih. Kita jarang ngaku. Semua ini nikmat dari Allah. Kita jadi manusia, tidak jadi batu. Kita diurus oleh Allah. Diberi hidayah Islam, diberi nikmat iman, aib ditutupi, rezeki datang terus, nafas gratis, mata melihat, badan bisa bergerak, bisa jalan, bisa sholat. Oh, semua ini abu ulaka binikmatika alayya. Saya mengakui semua nikmat ini darimu. Bagaimana? Yang nikmat dari surat An'am. Wa ma bikum, surat apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada ini dari Allah. Ini serius hadirin. Jadi salah satu bagian dari Sayyidul Istighfar ini, selain mengakui dosa, juga mengakui limpahan karunia. Ini rada jarang kita begitu. Wa abu ubidambi, dan bawahnya, dan saya mengakui nih dosa-dosa. Benar, saya udah melakukannya. Mata saya kotor, pikiran kotor, ibadah nggak husu, zakat gak dibayar, pelit, kata-kata suka nyakitin orang, mata suka zina, banyak mendengarkan aib. Ngaku nih, abu ubidambi, faghfirli,
maka ampunilah saya. Faghfirli itu artinya maka ampunilah daku ya Allah, ampun ya Allah. Ngaku semua nikmat dari Allah, udah gitu ngaku balasannya dari kita cuma dosa, ampun ya Allah. Indah kan? Allah maha baik, kita ngasih ke Allah malah pengkhianatan. Ini didempetkan seperti ini, beda dengan hanya minta ampun. Ini kita ngaku dulu nih, Allah sudah ngasih begitu banyak hal, yang kita lakukan adalah berkhianat ke Allahnya. Faghfirli. Makanya kalau dengan keyakinan tuh malu sekali pas baca doa ini tuh, ya Allah, Engkau memberi nikmat tiada terputus, Engkau memberi nikmat yang begitu lengkap, tapi yang saya lakukan, saya ngaku saya mengkhianati semua nikmat ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat. Harusnya nangis kita ini kalau benar. Faghfirli, ampuni saya ya Allah, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa selain Engkau, anta ya Allah. Nah ini harus benar-benar, sudah cuma segitu ini luar biasa ya. Ini di ujungnya ini adalah tauhid juga, enggak ada. Aslinya kan kita sekarang dihormati orang itu karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat. Ini jangankan orang lain, orang yang paling dekat dengan kita aja tidak tahu dosa kita, benar? Istri, suami, anak, gak tahu. Sedekat-dekat orang dengan kita, gak tahu tuh. Lebih banyak yang tidak tahunya. Allah yang tahu setiap lirikan mata, setiap pikiran, setiap sentuhan, setiap ucapan. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Cuma Allah nutup-nutupi. Jangan dibuka ya. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka. Misalkan berbuat dosa, aduh sadar, orang gak ada yang tahu, tobat. Ambil wudhu, sholat. Kalau Allah mau buka, ya kebuka. Nggak bisa, enggak. Gimana kalau aib saya kebuka? Tobat. Tapi orang-orang jadi menghina dan meremehkan saya. Ya, apa-apa. Itu bagian dari penggugur dosa. Gara-gara saya terbuka aib, yang dibukanya pasti sedikit. Betul. Coba ikut sidang koruptor. Yang dibukanya sedikit. Korupsi yang gak ketahuan aja. Belum kelakuannya, zinahnya, maksiat lainnya, pembohongnya, sebagian besar dosa gak ketahuan. Itu aja udah 12 tahun penjaranya. Ini lagi mikir apa? Jadi kayak ngeharulang beginian. Ini saya lihat bacanya beda kayak begini. Bagus. Kapan ini dibacanya? Ya kalau kita merasa minimal pagi dan petang. Tapi kalau kita merasa mau betul-betul tobat ya tidak ada salahnya kita baca lebih banyak. Karena ini pengakuan dan ketauhidannya besar sekali di sini. Mari sama-sama kita baca Allahumma. Sambil dijiwai ya, jangan hanya lisan. Ya Allah, Allahumma tu ya Allah. Di hati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang ya. A'udzubika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah. Usahakan dibaca dengan dipahami artinya. Ini tauhid. Seperti ayat kursi. Kenapa habis sholat yang baca ayat kursi tidak ada yang menghalangi dari surga selain kematian? Karena ayat kursi juga menguatkan iman. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah selain engkau, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, semua diurus oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk, wala naum, dan juga tidur. Allah selalu terjaga, mengawasi kita setiap saat, mengurus segala-galanya. Tidak ada yang luput sekecil pun. Walaupun daun jatuh, walaupun sebutir biji di dalam perut bumi, semuanya terawasi oleh Allah. Lalu gimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis, milik Allah, bagi Allah. Semua yang ada di langit milik Allah. Semua yang ada di langit, di bumi, cuma satu pemiliknya, Allah. Enggak ada yang punya. Indonesia, Amerika, milik Allah. Semuanya, termasuk diri kita. Ini bukan punya kita. Ini milik Allah. Kalau ini wajah punya saudara, jangan tua dong. Terus bayi ya. Ya, kita menua. Nahan uban satu aja nggak bisa. Walaupun makan sari ijuk, minum aspal, ngeremus areng, tetap baik. Lalu lahu ma fis samawati wa fil man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menolong kita, memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, semuanya Allah tahu. Tenang. Gimana besok? Besok itu dalam kekuasaan Allah. Bagaimana saya nanti? Allah yang menguasai nanti. Yang penting kita benar aja sekarang. Kita benar sekarang, berarti kita mensyukuri waktu yang ada. La in syakartum la azidannakum. Ingin boleh, cita-cita harus, ikhtiar maksimalkan, doa optimalkan, tapi yakin yang menggenggam nanti, besok, lusa, Allah. Enggak kejadian kecuali yang Allah izinkan. At-Taubah ayat 51. Gimana? Kenapa saya jadi rada lupa begini, Ustaz? Kul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah ya, penguasa langit dan bumi, yang maha baik, yang tidak akan mengecewakan, yang sudah janji la in syakartum la azidannakum.
pasti kalau kita syukur ditambah karunia-Nya. Terus man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita enggak tahu apa-apa. Tidak ada ilmu kecuali yang Allah berikan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak berat mengurus semua ini. Dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kalau baca ayat kursi itu udah beres harusnya. Makanya kita dianjurkan baca ayat kursi itu bukan semata-mata dibaca, tapi nambah iman, nambah yakin ada Allah penguasa pemilik. Makanya setan juga lari karena jadi nggak ada apa-apanya setan itu. Begitu? Nah demikianlah hadirin sekalian, cukup tinggal diamalkan.